Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita sedang belajar jarak jauh atau PJJ, tapi bukan jadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Jadi jarak itu bukan alasan untuk kita tidak sekolah, untuk kita tidak belajar. Kita bisa belajar walaupun hanya melalui virtual. Maka dari itu, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Ya, dan hari ini sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bu Guru pimpin dari sini, silakan kalian baca doa dari rumah kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan yang ada di buku tema 7 kelas 2. Kita mulai dari awal. Kita sebelum melanjutkan ke cara menghitung pecahan, kita harus tahu dulu nih apa yang termasuk pecahan. Supaya kalian lebih paham dan kalian lebih tahu apa itu pecahan, coba kalian perhatikan contoh yang akan Bu Guru berikan. Oke? Pada minggu lalu, Bu Guru sudah memerintahkan kalian untuk menyiapkan satu buah apel. Bu Guru sudah siapkan? Dan Bu Guru sudah memerintahkan kalian untuk menyiapkan satu buah donat, boleh pizza, boleh apapun itu. Tapi karena Bu Guru adanya tempe, jadi Bu Guru pakai tempe. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu pecahan, coba ikuti apa yang Bu Guru perintahkan dari rumah kalian masing-masing. Karena kita akan membutuhkan alat pisau, maka kalian minta tolong untuk didampingi sama mama atau ayah atau kakak di rumah ya. Karena pisau itu adalah alat yang berbahaya. Oke, langkah yang pertama, Bu Guru sudah siapkan satu buah apel. Bu Guru akan potong apel ini menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, Bu Guru punya satu buah apel. Ini apelnya. Saat Bu Guru potong menjadi dua buah bagian apel yang sama besar, satu bagian apel ini disebut 1/2. Jadi ada satu apel dipotong jadi dua bagian yang sama besar. Nah, satu bagian apelnya ini disebut 1/2. Satu bagian apel ini namanya pecahan. Pecahannya adalah 1/2. Nah, dari apel yang sudah Bu Guru potong tadi, Bu Guru potong lagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Bu Guru punya satu apel. Apelnya Bu Guru potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian apel ini disebut pecahan. Pecahannya adalah 1/4. Kenapa yang tadi 1/2, yang ini 1/4? Karena ada satu bagian yang kita ambil dari 4 bagian apel yang tersedia. Kalau tadi 1/2, karena ada satu bagian apel yang kita ambil dari 2 bagian apel yang tersedia. Nah, Bu Guru contohin lagi. Ada satu bagian apel, Bu Guru potong, yang satu Bu Guru potong kecil, yang satu lagi Bu Guru potong
kecil juga, tapi yang satu besar. Kalian bisa lihat dari 3 bagian apel yang sudah Bu Guru potong ini, apakah ini bisa dibilang sebagai pecahan? Ya, tidak. Ini tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Kenapa? Karena bagiannya tidak sama besar. Yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil sekali. Nah, walaupun ini ada 3 bagian apel, walaupun ini semua ada 3 bagian apel, tapi ini tidak bisa dikatakan pecahan karena bagiannya tidak sama besar. Oke, pintar. Kita lanjut ke contoh yang satu lagi. Bu Guru sedang mencontohkan dengan benda konkret, yaitu benda nyata yang bisa kamu lihat, bisa kamu temukan, dan bisa kamu praktekkan di rumah. Nanti kamu bisa mempraktekkan di rumah setelah kamu menonton video ini ya. Atau bisa kamu sambil mempraktekannya sambil kamu menonton videonya. Di sini Bu Guru punya tempe. Tempenya ini berbentuk balok. Ini adalah satu tempe. Bu Guru akan potong tempe ini menjadi 3 bagian yang sama besar. Oke, tempe ini sudah Bu Guru potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, karena tempe ini berbentuknya sama besar, ukurannya sama, nggak ada yang gede satu, nggak ada yang kecil satu, maka ini bisa dikatakan sebagai pecahan. Dari 3 tempe, Bu Guru ambil 1 tempe, maka 1 yang Bu Guru ambil ini adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena ada 1 bagian dari 3 bagian tempe yang tersedia. Ini adalah contoh dengan cara menggunakan benda konkret. Sekali lagi Bu Guru contohkan. Ada 1 tempe, Bu Guru potong menjadi 2 bagian tapi seperti ini. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Apakah 2 bagian tempe ini bisa dikatakan sebagai pecahan? Ya, tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Karena apa? Karena dia tidak terbagi dengan sama besar. Tapi ada yang kecil sebelah, ada yang kecil 1, ada yang besar 1. Jadi dia tidak rata, tidak seimbang, tidak adil. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Oke, di gambar yang di sini nih, yang Bu Guru tampil ini, kalian bisa lihat ada gambar 1 buah donat. Donatnya itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, 1 bagian donat itu dapat kita katakan sebagai 1/2. Kalau kita tulis, tulisannya itu adalah 1/2. Nah, kalau dibaca, bisa dibaca sebagai 1/2 atau juga bisa dibaca sebagai setengah. Selain itu, bisa juga dibaca dengan 1/2. Sama, misalnya 1 donatnya dibagi jadi 3 bagian. Berarti 3 bagian itu ditulisnya kalau pakai angka 1/3, 1/3. Lalu kalau dibaca itu dibaca 1/3 atau 1/3. Begitu juga dengan 1/4. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Kalau sudah
selesai. Bu Guru rasa sudah cukup materinya, sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut lagi tentang materi pecahan, tapi materi baru, tapi masih tentang pecahan. Jadi kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak hebat.